Khalil Gibran. Pasti Anda pernah dengarkan nama ini, atau mungkin pernah baca salah satu kutipannya yang super terkenal di media sosial. Tapi percaya deh, cerita di balik sosok ini jauh lebih dalam dan menarik dari yang kita kira. Nah, ini dia salah satunya, kata-kata yang rasanya dalam banget ya. Kutipan dari mahakaryanya, Sang Nabi, yang sampai sekarang masih terus relevan dan menyentuh banyak orang. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya sosok di balik semua kata-kata puitis ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng perjalanan hidup yang membentuk salah satu penyair paling berpengaruh di dunia. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat gimana dua dunia yang totali berbeda, Lebanon dan Amerika, membentuk cara pandang dan karya-karya seorang Khalil Gibran. Oke, kita mulai dari awal banget. Kenalan dulu sama orangnya. Nama lengkapnya Gibran Khalil Gibran, dan dia lahir di sebuah keluarga Kristen Maronit di Lebanon. Coba deh kita bayangin suasana Bishari, Lebanon di akhir abad ke-19. Saat itu, wilayah ini masih di bawah Kekaisaran Utsmaniyah. Gibran kecil tumbuh di tengah kondisi keluarga yang bisa dibilang sulit, tapi dia punya ibu yang luar biasa kuat. Lingkungan inilah yang jadi fondasi awal cara dia melihat dunia. Nah, lingkungan inilah yang kita sebut sebagai dunia pertama Gibran, sebuah dunia yang penuh dengan tradisi, aturan, dan struktur sosial yang sangat kaku. Jadi kebayang ya gimana suasananya? Semua aspek kehidupan itu diatur banget sama institusi agama dan adat. Laki-laki punya kuasa penuh, perjodohan itu biasa demi kepentingan keluarga, dan kebebasan, apalagi buat perempuan dan untuk berpikir kritis, itu sangat-sangat terbatas. Justru hal-hal inilah yang nantinya jadi sasaran kritik Gibran dalam karya-karyanya. Tapi, di usia 12 tahun, hidup Gibran jungkir balik. Keluarganya pindah ke Boston, Amerika. Tiba-tiba, dia masuk ke sebuah dunia yang 180 derajat berbeda. Dan di sini kita bisa lihat kontrasnya. Kiri Lebanon dengan tradisi dan kepatuhannya, kanan Amerika dengan kebebasan dan individualismenya. Dari otoritas agama yang kuat ke kebebasan berpikir. Dari kungkungan sosial ke ide kesetaraan gender. Dua dunia ini hidup dan bergejolak di dalam satu pikiran, pikiran Gibran. Nah, benturan budaya ini nggak bikin dia bingung, malah jadi semacam bahan bakar pemikirannya. Dia jadi kritis banget. Disinilah dia ketemu sama teman-teman penulis diaspora Arab lainnya yang tergabung dalam kelompok Mahjar. Mereka ini sama-sama punya keresahan dan pengen bawa angin segar pembaruan ke dunia Arab. Terus, gimana cara Gibran menyalurkan semua pergulatan batin dan ide-ide kritisnya itu? Jawabannya ada di seni dan tulisan-tulisannya, yang seringkali jadi bentuk pemberontakan yang halus tapi tajam. Inti pemikiran Gibran itu sebenarnya simpel, tapi revolusioner pada masanya. Buat dia, cinta itu kekuatan spiritual yang paling tinggi. Dia menolak dogma-dogma agama yang kaku, yang menurutnya malah jadi penghalang antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan spiritual itu harusnya personal, bebas, dan langsung. Ini nih yang keren banget dari Gibran. Dia itu pemain dua kaki. Dia nulis karya-karya hebat dalam bahasa Arab yang banyak mengkritik kondisi di tanah kelahirannya. Tapi di sisi lain, dia juga nulis mahakarya dalam bahasa Inggris kayak The Prophet yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Dia benar-benar jadi jembatan antara timur dan barat. Coba kita fokus ke salah satu karyanya yang paling menonjok. Judulnya Sayap-Sayap Patah. Meskipun novel ini ditulisnya di Amerika, isinya itu murni curahan hati dan kritiknya terhadap realitas sosial yang dia lihat dan tinggalkan di Lebanon. Ceritanya tuh tragis banget. Ada sepasang kekasih, Salma, dan si narator yang cintanya tulus. Tapi, Salma dipaksa nikah sama orang lain yang punya kekuasaan, cuma demi status. Akhirnya, Salma terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, semangat hidupnya padam, dan dia meninggal dengan tragis. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar cerita cinta biasa. Lewat kisah Salma, Gibran seolah menampar sistem patriarki dan institusi agama yang menindas kebebasan individu, terutama perempuan. Dia menyuarakan jeritan mereka yang nasibnya ditentukan oleh orang lain. Nah, setelah melihat perjalanan hidupnya yang luar biasa, sekarang pertanyaannya, apa sih warisan terbesar yang ditinggalkan Gibran untuk kita semua? Kalau kita lihat lini masanya, hidup Gibran itu relatif singkat, cuma 48 tahun. Tapi dalam waktu sesingkat itu, perjalanannya luar biasa. Dari desa kecil di Lebanon, melintasi samudra ke Amerika, dan akhirnya meninggalkan karya-karya yang abadi. Dan ini satu detail yang menurut saya sangat menyentuh. Meskipun dia sukses dan meninggal di New York, jasadnya dibawa kembali ke Lebanon. Seakan-akan, sejauh apapun dia pergi, akarnya tetap di sana.
Rumah masa kecilnya sekarang jadi museum untuk mengenang dia. Lingkaran hidupnya seolah jadi lengkap. Jadi, inilah warisan terbesarnya. Gibran adalah seorang pembangun jembatan. Jembatan antara timur dan barat, antara tradisi dan modernitas, antara kritik sosial dan spiritualitas yang mendalam. Dia bicara soal cinta, kebebasan, rasa sakit, hal-hal yang kita semua, dimanapun kita berada, pasti pernah merasakannya. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Di tengah dunia yang serba kompleks dan seringkali terpecah belah seperti sekarang, kira-kira pesan Gibran yang mana ya yang paling kita butuhkan? Mungkin jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.